Oke. Baik, mungkin langsung saya buka aja ya biar nggak kelamaan karena ada teman-teman yang, waktunya sempit. Mmm, Biar yang lain nanti yang ketinggalan bisa simak di recording. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman di Zoom. Zoom suka-suka kita ini ya malam ini ya. Jadi, mmm, awalnya tuh saya membentuk grup yang teman-teman kita kumpulin itu, pada waktu saya masih di RWID, tujuannya karena saya tuh gaptek di Discord ya. Jadi saya kalau sangat slow respon lah kalau, teman-teman ada naik-naik di Discord. Jadinya saya buatin grup WA supaya teman-teman dari kelas graphic design ads and marketing itu bisa, langsung reach out saya gitu. Nah, ternyata kok ada jalan yang lain gitu ya. Akhirnya grup itu berubah jadi awalnya grup ngeluh, awalnya grup ngeluh karena teman-teman kok merasa dirugiin ina inu akhirnya, mmm, di saat yang bersamaan tiba-tiba Mas Imam nge-WA saya, "Mbak ada grup ini ya, apa, menti-menti," gitu kan. Soalnya saya lihat kok di Discord itu pada banyak yang ngeluh nggak bisa, Zoom karena mentornya belum dibayar gitu kan. "Ada sih Mas, aku punya grup tapi yang khusus graphic design," kubilang. Akhirnya, masuklah Mas Imam dan kita sepakat, bikin mungkin ini akan bisa dibikin rutin tapi ada set of rules-nya ya. Jadi maksudnya, kalau kita harus rutin setiap seminggu sekali itu juga nanti akan, eee, takutnya kita ingkar janji karena banyak kebutuhan, pekerjaan yang lain juga gitu ya. Mungkin nanti bisa, saya bahas lagi teknisnya apakah itu dengan menggunakan Google Form, terus nanti kalau sudah terkumpul sekian orang yang mau mentoring, kita buka kelasnya gitu. Jadi, rutin tapi, eee, kondisional gitu ya, tidak harus, "Oh kalau nggak ada terus berarti gini," enggak ya, enggak. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama suka-suka, kita sudah hilangkan status mentor dan menti, hanya perbedaannya saja ada beberapa teman-teman di sini mungkin yang masih belum tembus job remote dan ada yang sudah, seperti kami. Nah ini kami yang akan berusaha mencoba mengarahkan teman-teman, mmm, apa ya namanya, untuk meraihlah cita-citanya itu gitu. Karena Eee, banyak yang mengira bahwa, gaji New York itu nggak mungkin bisa didapetin. Banyak banget kemarin yang ya pas berkembang kasus itu, aku lihat banyak netizen yang berkomentar, "Nggak mungkin lah bisa dapat gaji New York," gitu. Karena dia nggak merasakan gitu. Tapi Mas Imam, Mas Suryo, Mas, Zul, Calvin nggak tahu ada nggak ya, eee saya termasuk yang sudah pernah merasakan, Mbak Mariska, di sini banyak teman-teman yang sudah merasakan gaji dolar itu gitu, walaupun mungkin ada yang belum se-UMR New York, tapi itu sudah pernah merasakan gitu ya. Nah, tujuan kita, berbagi gitu ya, berbagi pengalaman, ya Mas Hanif sudah ya, ya maaf yang belum tersebut ya, aku mungkin takutnya nggak hafal juga, mmm, apa tadi aku bilang? Ya pokoknya kita pengen berbagi pengalaman supaya, kita semua bisa merasakan gitu, nggak jadi kita bisa membuktikan sendiri kerja remote tuh nggak cuma hoaks gitu, nggak cuman diangan-angan dan nggak cuman gimik atau iming-iming doang gitu ya. Mungkin itu kata Mas Calvin, halo. Teman-teman kalau tahu ya aku dulu tuh terinspirasi sama Mas Calvin banget waktu aku masih belum jadi something gitu ya. Jadi aku sangat-sangat Mas Ageng tahu banget, Mas Sul tahu banget, patokanku tuh Mas Calvin. Bisa banget ya ini orang sampai sesukses itu di usia yang semuda itu gitu. Aku jadi semangat gitu ngelihatnya. Idolanya mama ya kayak ini. Oke, mungkin dari Mas Imam mau ada sepatah dua patah kata dulu sebelum kita masuk ke acara inti, monggo Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman. Kalau dari aku sih, makasih buat Mbak Citra ya, udah memfasilitasi para mentor-mentor yang sebelumnya. Contohnya kayak eh, Calvin, terus aku, terus Sugeng juga yang suka bantu-bantu Mbak Citra gitu. Jadi ada
at least kita tuh ada ibaratnya ada in touch-nya lah dengan teman-teman ini gitu. Dan seenggaknya tidak terbengkalai aja gitu yang apalagi yang baru-baru join gitu ya. Kan mungkin ekspektasinya patah juga terus kok ini kok ternyata kayak gini, kayak gitu, kayak tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Jadi eh semoga teman-teman juga ada apa ya istilahnya, ada rada terobati lah dengan kita begini gitu, kita ngadain sesi kayak seperti ini gitu. Paling gitu aja dari aku sih mau ngucapin aja ke Mbak Citra makasih gitu. Dan Sama-sama. mm-mm, ya terus boleh lanjut ke yang lain dulu Mbak. Iya, apa namanya, sama-sama terima justru, mungkin kami-kami juga terima kasih juga ini teman-teman mentor lama tiba-tiba mau, terjun kembali untuk, apa ya, sama-sama berbagi pengalaman ini ya, apa, karena mentor lama itu aku juga sempet sih ngerasain waktu-waktu mentoring yang volunteer-an itu ya Mas Imam ya. Jadi, eee bukan hal baru buat Mas Imam, Mas, dan mas-mas lainnya ini, mentoring secara volunteer itu bukan hal baru. Setidaknya, sebelum ada kepastian dari pihak RWID kelanjutannya teman-teman gimana, karena kita juga ex mentor RWID, kita akan, sebisa mungkin membantu progres belajar teman-teman. Jadi mungkin ada yang sudah mengerjakan tugas, misalnya tugas sosmed sampai video ketiga, terus mau ngelanjut ke video keempat bingung karena belum diperiksa tugasnya, itu bisa sekarang ya minta tolong sama Mas Surya atau Mas Sugeng buat dicek seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman mentor yang lain atau ex mentor yang lain, Mas Ageng, Mas Suryo atau Mas Sul mungkin ada kalau pengennya disampaikan dulu juga monggo, atau sekedar say hello. Oke, boleh boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Citra. Ini Selamat teman-teman, mungkin malam, ada yang belum kenal ya. waalaikumsalam. Salam kenal, nama saya Zul. Aku member onsite 2002. Jadi waktu itu Mbak Citra juga Januari ya, kalau nggak salah ya Mbak Citra ya. Aku join Februarinya onsite ke Jogja bulan Juni lah. Dan aku juga banyak belajar sih dari Mbak Citra gitu waktu itu. Dan terima kasih banyak Mbak gitu, dan cukup banyak membantu waktu itu dan sampai sekarang lah terasa gitu. Dan semoga ketika kemarin terjadi kasus ini nih dan Mbak Citra mention gitu, aku sangat-sangat antusias. Kenapa? Ya karena uh, ya berkat orang-orang yang berpengalaman lah gitu, kita berada di titik sekarang gitu. Jadi itu wasilah yang saya laluin gitu. Nah ini aku juga pengen jadi wasilah itu buat teman-teman yang lain gitu, dan mungkin juga mentor-mentor yang lain lah gitu. Begitu sih. Jadi yaitu dengan kondisi sekarang ya, menurut aku kayak ini waktunya kita buat membuktikan konsep gotong royong sebenarnya gitu, bukan cuma dijadikan bahan marketing ya. Begitu sih. Ya, mungkin sekian dari aku. Mangga yang lain. Oke, next-nya siapa yang mau open mic? Boleh siapa aja deh, Mungkin Mas boleh. Suryo ya? Silakan Mas. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu, nama saya Suryo Hadi. Mungkin ada beberapa yang belum pernah kenal sama saya, mungkin beberapa juga udah kenal sama saya. Jadi ini yang mungkin aku pengen ingatkan ke teman-teman semua, bahwa kita semua berkumpul di sini tujuannya untuk apa. Saya menyadari teman-teman semua punya kekecewaan, punya rasa amarah, tapi pastikan jangan sampai ngelambiar kemana-mana dan berlarut terlalu lama. Nah, sedangkan fokus tujuan utama kita kan untuk bisa mendapatkan kerja remote working seperti itu. Sehingga tetap fokus ke tujuan utamanya, sehingga teman-teman mentor di sini juga atau teman-teman yang sudah berpengalaman seperti beberapa yang tadi sudah disebutkan akan membantu gitu, bisa menjadi guidance, penunjuk jalan gitu, sesuai dengan pengalamannya masing-masing kayak gitu. Itu mungkin dari saya buat teman-teman semua, tetap semangat belajarnya, meskipun kemarin ada permasalahan, tetap semangatnya itu tetap dipegang teguh biar mencapai tujuan akhirnya, seperti itu Mbak Cita.
Oke, makasih Mas Suryo. Dari siapa yang belum? Mas Agung sama Mas Calvin ya? Gak apa-apa, open mic aja. Mas Agung gas-gas mulu, kamu aja juga. Muncullah dulu. Ayo, sepi. Mas Agung, pahlawan revolusi. Ayo nih, siapa lagi? Atau mungkin dari teman-teman yang lain pengen ada yang ngucapin something boleh kok. Atau mau nanya-nanya dulu sebelum ya mau nanya langsung juga nggak apa-apa gitu loh. Pengen apa, pengen gimana, pengen arahan apa. Tadi kayaknya Mbak ada sepet yang angkat tangan deh. Raise Iya, hand. gak tahu tapi hilang lagi. Mungkin Ya. kepencet kali ya tadi ya. Siapa yang pengen? Itu Mas Yoga itu. Mana? Iya, langsung aja Mas Yoga. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, waalaikumsalam. Kenalin untuk teman-teman yang mungkin belum kenal, saya Yoga. Kita punya kekecewaan yang sama. Dan di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Citra, Mas Suryo, Mas Ageng gitu ya, yang udah saya kenal sebelumnya. Dan Mas Jul juga terima kasih udah mau bergabung untuk bantuin kami nih, untuk teman-teman yang belum tembus gitu ya. Kita mau belajar, insya Allah mau belajar lebih serius, mau benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Dan kita, benar kata Mas Suryo tadi, mau kita tunjukin gimana sih kekuatan dari gotong royong itu gitu. Dan sekali lagi saya mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya. Dan semoga sharing session ini nggak cuma malam ini aja gitu ya, mungkin bisa dirutinkan di seminggu sekali mungkin. Gimana menurut teman-teman kalau dari sesi seperti itu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh ya, teman-teman, kita nggak mengharuskan teman-teman untuk apa ya, misalkan kayak Mas Yoga kan ada promoin kelas pro di grup itu nggak wajib dibeli atau nggak wajib ini ya, itu cuman kita cross sell aja ya, karena aku juga mengusahakan pertemuan ini tanpa ada support dari siapapun, maka mungkin supportnya itu secara moral aja atau secara apa ya namanya ya, seikhlasnya aja gitu ya. Kalau ada yang mau beli materi dari Mas Yoga, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman follow IG kita, terus juga support perusahaan-perusahaan yang sudah dikembangkan oleh teman-teman XRWID ini. Yang pertama ada Sawargi dari Mas Imam, kemudian ada kelas pro dari Mas Yoga, dan satu lagi tuh Hire adalah tempat saya dan Mas Ageng yang baru gitu ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan marketplace freelance juga di Hire itu, jadi kalau teman-teman mau follow-follow silakan follow-follow. Jadi sama sekali nggak ada kewajiban buat bayar harus beli. Oh kalau nggak beli sungkan, nggak usah ada pikiran seperti itu ya. Yang butuh ya monggo, nggak butuh ya nggak apa-apa. Kita yang penting kumpul aja dulu. Oke, kalau langsung saya todong aja berarti ya. Mas Calvin mau open mic nggak? Boleh. Aduh. Wajib. Aduh, keren nggak mukanya? Maaf nih. Loh, mana kameranya, Vin? Nyalain, Pin. Ketua masa nggak nongol. Halo, aduh, Mbak Citra, kawan-kawan, teman-teman. Assalamualaikum, salam kenal ya. Ya, saya Calvin, part of Sawargi juga, ex RWID juga. Salam kenal. Sebelumnya, ya turut prihatin lah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Walaupun saya nggak ada action kayak berkomentar tuh, cuman ngebacain itu sedih gitu, kasihan gitu. Soalnya dulu saya juga waktu pas masuk RWID buat information aja kayak
waktu awal-awal gitu saya sama Mas Imam itu tuh sebenarnya saya tujuannya buat gabung RWID cuman pengen tahu gimana cara paymentnya doang. Jadi bukan gimana cara belajar gitu. Karena emang belajar itu jujur ya udah kayak terdidak aja kayak YouTube terus lihat komunitas terus lihat hasil kan biasa desain kan pasti kayak cari referensi terus kebetulan ada kalau nggak salah dulu tuh Kukuh Aldi deh dia tuh pernah tahu ngepromosiin RWID makanya saya mencoba gabung di situ dan ternyata ya itu pas masuk ke dalam ya emang nggak tahu ya itu bener apa enggak jadi kayak oh emang kayak gini kali cuman nggak bisa ngikutin karena kan dulu kan itu kan Python enthusiast ya dulu tuh Python banget kan ya pokoknya diarahin ke Python terus sampai belajar scraping ini tuh cuman kayak bukan passionnya jadi ya udah jadi course dari RWID itu nggak pernah saya pelajari cuman yang dipelajari cuman basic-basicnya kayak paymentnya kayak gimana pitchingnya kayak gimana yang perlu dipersiapin tuh kayak gimana gitu loh cuman ya monggo kalau misalnya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ada permasalahan kemarin kan juga ditanyain kan kalau invoice itu kayak gimana ya nggak apa-apa gitu sharing-sharing gitu karena dulu itu tuh hal-hal yang dasar itu jarang sekali ada gitu kita tuh harus benar-benar kalau aku ya kayak nggak segamblang sekarang kan banyak banget yang postingan Instagram ataupun akun-akun agensi yang nge-share kayak gimana cara pitchingnya itu tuh sekarang udah banyak banget dulu tuh jarang sekali kan lah ya mungkin kalau misal dari teman-teman kalau misalnya nanti ada butuh bantuan ada yang mau ditanyain silakan monggo ditanyain gitu sih mungkin ya salam kenal semuanya itu aja sih Mbak Citra. Iya, terima kasih kakak. Sekarang berarti tinggal Mas Ageng ya? Iya, pasti. Ayo. Ini banyak kelasnya Mas Ageng juga nih dulu. Aduh. Halo. Aku takut nangis. Bismillah lah, semoga tidak nangis. Jadi, salam kenal semuanya. Mungkin ada beberapa yang tahu ya saya tadinya di RWID itu double job dari yang ngurusin sosial medianya sama mentoring juga. Mungkin sebenarnya salah satu salah satu komunitas atau kan gini ketika aku dikasih job untuk ngehandle akun RWID kan aku harus riset lebih dalam soal remote work ini gitu loh. Setelah aku riset dengan ya kemampuanku ala kadarnya, aku nemuin keluhan teman-teman itu nggak punya community untuk bertanya. Pada saat itu seperti itu. Mungkin sekarang udah banyak ya course online atau komunitas-komunitas online yang ngebahas remote working ini. Tapi dulu tuh jarang. Even seperti Mas Calvin bilang hampir nggak ada. Adapun grup Facebook pun ya gimana ya tidak berbayar. Jadi ya yang mau jawab ya seluangnya gitu. Berjalannya waktu, jujur aku lumayan mau ikut mentoring dan lain-lain karena salah satunya ada Mbak Citra yang rapihin di dalam karena ya tadi mungkin sedikit testimoni dari Mas Jul, Mas Calvin sama Mas Imam itu sebelum RWID itu sebelumnya seperti apa sehingga jadi community base kayak sekarang, tapi kok setelah dilanjut arahnya ke hal yang gak aku suka. Makanya ketika ini mungkin aku sedikit buka-buka rahasia juga ya, ketika Imam nge-reach out aku untuk bantuin Sawargi untuk ngedevelop sosial medianya dan spiritnya sama sebetulnya untuk membangun community yang ya udah sharing soal remote work aja, aku suka pengen menggaungkan aja karena konsepnya aku suka gitu loh. Akhirnya ya aku bantuin Sawargi sebisaku balik lagi dan benar sebenarnya kata Mas Calvin tadi sempat nyinggung kalau mau belajar yang sangat teknikal memang kita tuh harus ada ininya ya drive untuk nguliknya karena jujur aku sempat membuang waktu lumayan banyak sekitar 6 bulan atau 4 bulan maksain belajar coding karena waktu itu ya RWID cuma ada coding ya nggak ngedeliver apa-apa gitu loh. Ini sharing aja ya supaya mungkin teman-teman yang dengar juga ketika merasa belajar sesuatu kok dipaksakan dan nggak menghasilkan apa-apa ya just stop, do it, itu bukan salah dan nggak berprogres, cukup buka lagi. Jadi aku sempat menghabiskan waktu 6 bulan belajar Python karena waktu itu ya RWID cuma menyediakan kelas itu. Terus akhirnya aku ngulik sendiri soal sosmed gitu karena ya waktu itu salah satu ya sosmed kan dulu tidak sepopuler sekarang baik lagi ya.
soal riset konten, soal scripting, soal pencarian tren tuh nggak kayak bertebaran kayak sekarang. Aku belajar literally belajar mandiri sendiri. Terus ketika sudah terdeliver hasilnya, akhirnya ketika ada Mbak Citra di dalam diajakin buat mentoring, ya udah aku mau gitu. Sebenarnya aku pengennya tuh ada komunitas yang seperti ini gitu. Dari kitanya tidak ada beban untuk ya sharing seluangnya gitu loh untuk orang-orang biaran kayak Mas Surya, Mas Kelvin, Mbak Citra, lalu tadi ada Mas Hanif, mungkin ada Mas Yoga, ada Mas Jul tuh ya kitanya nggak ada beban, teman-temannya juga dengan kesadaran penuh datang, tapi ya juga tidak ada ekspektasi apa-apa gitu dalam artian oh aku perlunya cuma cara pas pitchingnya aja nih, ya udah datang. Skill teknisnya teman-teman belajar di tempat lain gitu, karena jujur Mbak Citra, Mas Calvin, Mas Imam, Mas Jul, Mas Suryo itu belajar teknikalnya dari pas mereka join tuh udah bisa technical skillnya teman-teman. Aku pun pribadi belajar desain yang Canva itu ya dimarah-marahin sama Mbak Citra, dimarah-marahin sama Imam. Imam tuh aku inget banget dia literasi lu dibanyakin Gang gitu, ini tipografinya dirapihin. Kalau Mbak Citra tuh Mas ini mengsol, Mas ini mengsol gitu kan, ya emang harus belajar gitu. Dan skill technical itu memang didapat dari luar, tapi di dalam itu ya memang ketika hal-hal yang lebih advance lah soal Upwork terkait tren, terkait manajemen connect, terkait cover letter. Nah itu tuh kan yang shortnya susah banget tuh dicari buat sekarang ya, buat dulu. Nah ya mungkin di situ. Jadi aku berharap nih di sini nanti jadi community aja, dan aku ngerti teman-teman ada emosi negatif, aku ngerti banget, makanya di grup silahkan tumpahkan, tapi setelah itu move on, selesai di situ aja. Karena kan targetnya teman-teman untuk tembus remote job gitulah. Jadi ya kita di sini bantu sebisa mungkin, tapi kalau teman-teman masih mau ngeluh, masih mau ungkit-ungkit yang lalu, ya kitanya juga susah move on gitu. Jadi ya diharapkan kalau yang join ini dan nanti ya semoga kedepannya ya aku jadi kayak ngejanji sesuatu, tapi semoga kedepannya kalau misalkan teman-teman ada yang join di luar X tempat kita sebelumnya, ada yang mau lagi tapi pengen belajar, ya udah nggak apa-apa masuk aja gitu. Nanti kita coba sharing-sharing dan balik lagi menggaungkan community dan lain-lain, karena ya Mas Suryo, Mas Jul, Mas Imam juga sebenarnya ketemunya di luar ekosistem RWID. Mungkin seperti itu ya teman-teman, semangat untuk nanti perjuangan teman-teman ke depannya. Di sini kita akan coba bantu sebisa kita dan move on guys. Jadi jangan penuhi dirimu dengan energi-energi negatif dan kemarahan, tapi ya coba maafkan dan lepaskan dan move on gitu. Itu kan mau nangis, ya udah makasih banyak ya. Mari, makasih banyak Mbak. Sama-sama, makasih banyak Mas Ageng. Wah, kayaknya sih udah muncul semua ya tadi ya, mudah-mudahan. Bentar. Oke, berarti sekarang kita ini ada dari Mbak Mariska. Mbak Citra saya nggak bisa open mic, oke, nggak masalah. Tapi ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Citra, Mas Imam, Mas Zul, Mas Suryo, Mas Ageng, dan Mas Calvin yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk kami. Nggak apa-apa, tenang aja. Meluangkan waktu dan tenaga, oke. Semoga jadi amal jariah untuk mas-mas dan mbak semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Excited banget dengan adanya sharing session ini, bisa belajar langsung dengan orang-orang yang sudah tinggi jam terbangnya. Ya, emang tujuan kami seperti itu ya. Jadi sebenarnya di luar RWID pun dulu itu aku juga banyak mentoring secara gratis juga untuk orang-orang sekitar, baik itu tetangga, saudara, atau teman-temannya, misalkan temannya ponakan atau kayak gitu-gitu ya. Jadi udah biasa sih sebenarnya untuk sharing session secara gratis itu sebenarnya sudah biasa. Cuman basically kalau dulu kenapa aku mogok itu kan karena aku ngerasa ada ketidakadilan gitu loh. Kalau memang komitmennya saya dibayar ya bayar gitu loh. Tapi kalau emang dari awal komitmen itu waktu saya tidak ada komitmen dan saya hanya volunteer ya saya mau aja kok waktu itu. Tapi ketika ada komitmen saya dibayar dan tidak dibayar, nah itu saya yang
Akhirnya awalnya mogok kemudian mengundurkan diri karena hal-hal lain ya, nggak cuma karena gaji ya teman-teman, karena banyak hal lain yang mungkin teman-teman sendiri sudah tahu lah dari grup sebelah. Teman-teman yang masih pengen kesel-keselan boleh di grup sebelah, tapi kalau grup yang kita punya ini positive thinking dan positive minded, jadi kalau bisa yang kita pikirin adalah gimana fokus caranya balik modal dari yang teman-teman sudah keluarin tapi belum dapat. Misalnya sudah bayar uang kursus 2,5 juta atau 6,5 juta gitu, tapi belum kembali, belum dapat job. Nah, itu saatnya sekarang kita kejar gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang datang di RWID emang niatnya bukan untuk cari job, niatnya memang pure untuk upgrade skill, ayo juga gitu. Nah, ini saatnya untuk kita kembali mencerahkan diri kita dan upgrade skill. Kira-kira sih seperti itu. Nah, mungkin selain Mbak Mariska ada lagi yang pengen mengungkapkan sesuatu atau langsung nanya juga boleh, nggak apa-apa. Mau nggak open mic langsung nggak apa-apa biar seru. Siapa yang pengen menyapa? 50 orang lumayan banget nih, banyak malam ini. Ya, suara siapa itu ya? Mas Reza tuh, Mas Reza. Halo? Mas Reza, halo Mas. Halo Mbak. Silakan. Ngobrol. Mas Suryo, kerjaanku banyak ya Mas. Iya, aku yang bisa trending ini. Berarti harus disyukuri kalau kerjaan banyak itu ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Hanif, kalau mau open mic silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, sekali lagi makasih banyak ya Mbak, udah dikasih Hmm. kesempatan komunitas gratis ya. Kalau untuk hunting job, kayaknya beberapa teman-teman di Discord alternatif itu pada minta gitu. Nah itu gimana Mbak? Bisa nggak kita Mbak adain atau nggak bisa pun nggak apa sih. Soalnya teman-teman pada bingung kan gimana sih cara hunting job atau pada takut sih kayaknya lebih ketakut. Karena saya juga dulu awal-awal hunting job, apalagi saya cuma baru kelas cetarnya Mbak Citra ya, belum lulus kelas cetar juga. Udah pada gasin hunting job, setelah saya dapat projectnya, baru sadar ternyata tidak semengerikan itu gitu. Nah mungkin teman-teman punya rasa yang sama gitu, rasa ketakutan yang sama. Itu gimana Mbak untuk kelas hunting job? Oke, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang ingin dipraktekkan hunting job juga kita sebisa mungkin akan praktekkan. Mungkin Mas Calvin yang akan praktekkan ya, dia kan senior saya tuh. Maksudnya itu hunting job gimana? Maksudnya Mungkin cara bikin proposal gitu kali ya. Oh, hunting job. Hunting project itu Mas. Kayaknya teman-teman gitu sih nanyanya yang saya lihat, soalnya pada ketakutan gitu, kayak ini diterima nggak sih, jangan-jangan nanti kebuang lagi gitu ya gitu. Mungkin nanti bisa tuh dari karena di sini ada Mas Jul, Mas Suryo, terus ada Mas Imam juga, itu tuh bisa tuh kasih tahu, karena dari perspektif tiap-tiap orang tuh pasti beda-beda lah cara mereka hunting jobnya dengan skill setnya mereka atau kayak gimana. Karena kan kalau misalnya kayak contoh Mas Zul, dia desain juga UI UX tapi fokusnya di SaaS. Nah kalau saya kan UI UX tapi fokusnya di e-commerce, itu kan berarti kan beda pendekatannya. Jadi kalau misalnya mau hunting job itu tuh kalian pasti harus punya portofolio sih. Jadi kalian tuh mau di mana, fokusnya, skillnya apa yang mau ditawarin. Ya jelas kayak kalau kalian mau jual jasa ya kalian harus menjual apa yang kalian yang punya itu dalam segi skillnya. Yang mau difokusin tuh apa. Makanya sebelum hunting job pastiin ya itu portofolio. Terus juga kalau misalnya memang ada pendekatan buat riset market, itu poin plus banget. Jadi misalkan kalian fokusnya di sebagai saya ambil contoh sebagai graphic design Amazon. Amazon itu kan kalau misalnya kalian lihat di situ kan ada banner-banner desain, graphic desainnya kan. Di situ lihat marketnya. Kalau secara job itu banyak enggak? Terus demand-nya kayak gimana? Jadi kalau misalnya menurut kalian
oh ternyata ini orang yang fokus di graphic design, segmentasinya tuh Amazon banner, ya udah difokusin di situ. Itu kalau misalnya lebih lanjut itu bisa dibilang apply aja, jangan takut, karena kalau misalnya kayak gitu kita nggak tahu salahnya di mana. Soalnya tiap-tiap orang case-nya itu, contoh kayak Mas Imam apply di perusahaan yang sama tapi ternyata Mas Imam diterima. Jadi hal yang kayak gitu sebenarnya based on trial and error sih gitu. Kalau misalnya kayak contoh deh, misalkan Mas Hanif dengar testimoni dari orang atau orang-orang gimana cara hunting job. Ketika Mas Hanif implementasikan hal tersebut, bisa jadi works buat Mas Hanif, bisa juga enggak gitu. Kadang yang hal kayak gitu nggak bisa maksudnya pelajaran itu nggak bisa kayak harus ngikutin orang sama persis, tapi bisa aja kalian coba formulain sendiri gitu loh. Itu sih kalau dari aku ya. Kira-kira nangkep gak nih Pak dulu? Bingung nih. Iya, nangkep mas. Itu kan kayak per job kan beda ya. Kayak kemarin Ya. itu yang video editing sama graphic design itu kan beda ya. Strateginya kan. Gitu sih. Balik lagi sih, jadi kadang-kadang kayak gini, aku tuh pernah nyobain, misalkan saya nyoba ke apply job A, saya apply job A dengan portofolio yang ada, tapi ditolak. Tapi ketika coba di job yang lain ternyata diterima. Kesimpulannya bukan berarti desain kita jelek atau kurang, bisa aja memang belum pas aja. Ya itu sih, balik lagi, bukan ngomongin bawa agama ya, maksudnya kayak ya udah rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi yang gimana caranya kita buat ya ikhtiarnya aja gitu loh lakunya. Karena aku juga apalagi aku kan freelance ya, jujur selama bertahun-tahun ini freelance alhamdulillah cukup. Jadi kayak misalkan di minggu ini nggak ada project, ya udah berarti emang disuruh istirahat aja. Terus tiba-tiba misalkan minggu besok tiba-tiba ada banyak project, ya alhamdulillah dikerjain. Jadi prinsipnya gitu sih. Kalau aku buat mungkin udah ada di zona nyaman ya di freelance ini. Jadi kayak ya udah kalau misalnya minggu ini nggak ada project, tandanya ya udah disuruh istirahat atau perbaikin portofolio, bagusin lagi gitu. Kadang aku pun juga kayak gitu, nggak yang leha-leha atau gimana, tetap juga lihat market tuh. Misalkan aku kan fokus e-commerce ya, bisa jadi di bulan apa, ini bocoran dikit ya, jadi kayak aku udah ngeriset selama aku bertahun-tahun freelance, bisa jadi di bulan Mei sampai Juli di kuartal 2 itu tidak terlalu banyak job, karena niche aku tuh e-commerce, di mana e-commerce-nya kebutuhannya demand-nya itu ada di kuartal 3 atau kuartal 4. Biasanya kuartal 3, kuartal 4 itu banyak promo kayak Black Friday, holiday season, snow, ya apa tuh yang Christmas season. Karena aku basic apa tuh niche-nya e-commerce, jadi ya udah gitu. Jadi ya bagusin aja dulu sih portofolionya. Ya itu sih, kalau misalnya kalian jangan takut sih. Soalnya kalau misalnya takut kayak gimana mau tahu masalahnya, salahnya di mana, terus yang diperbaiki diapain gitu. Itu sih. Karena kalau misalnya kayak hunting job kalian takut, ya kalian nggak tahu. Kalau aku sih bodo amat, ya udah orang online ini gitu. Kecuali maaf ya, kecuali kalau misalnya kayak zaman dulu banget tuh harus taruh amplop coklat di perusahaan-perusahaan atau kayak gimana. Nah itu kan udah nguras waktu banget, terus juga harus ketemu orang gitu kan. Kita kalau ini online mah ya udah biasa aja gitu. Itu sih. Mungkin kalau misal dari Mas Imam, Mas Jul, Mas Suryo, Mas Sugeng. Mantap. Gimana Mas Suryo mungkin? Atau Mas Reza nih? Ayo monggo. Mungkin sedikit aja mengenai kecocokan desain. Jadi benar yang dikatakan Mas Calvin ya. Jadi mungkin aku pernah bilang sih di kelas, sebenarnya
desain itu kayak cari jodoh gitu. Desain kita terlihat indah di mata orang yang tepat. Jadi kalau misalnya ngelihat reflect ke diri sendiri, sebenarnya desain saya nggak flow banget, nggak gimana ya, nggak lemes kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang desain saya bagus itu enggak juga. Tetapi ketika yang ngelihat orangnya tepat, kebutuhannya itu untuk linkin, untuk sesuatu yang bisnis, itu kan dia memang dibutuhkan desain-desain yang tegas, desain-desain yang secara informasi jelas seperti itu. Nah itu malah terlihat jadi bagus gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba, benar katanya Mas Calvin, karena bisa saja desain kita benar ditolak sekarang, tapi diterima besok hanya karena orang yang melihat itu berbeda gitu. Jadi itu juga jadi kayak semangat ya buat teman-teman bahwa kalau misalnya ngelihat desainnya sendiri, oh ini cocok apa enggak ya untuk niche ini, itu dicoba aja supaya tahu salahnya nanti di mana, apa yang harus dikembangkan, mungkin bagian sininya kekuatannya apa, perlu ditambahkan apa. Akhirnya lebih ke terbiasa untuk masalah desainnya seperti itu. Karena sekarang saya fokusnya di infographic design. Jadi lagi-lagi tadi ada desain, ternyata ada desain e-commerce, ada desain untuk SaaS bisnis. Di saya dan Mas Reza itu fokusnya di infographic design. Jadi company yang di tempat saya bekerja sama Mas Reza fokusnya memang untuk LinkedIn dan infografis untuk thought leadership kayak gitu. Itu ada dan itu nggak pernah saya kepikiran sebelumnya bahwa ada niche seperti itu. Jadi itu memang jadi ya lagi ya nggak mau bawa agama, tapi memang sudah jodohnya gitu ditemukan bahwa ada niche seperti itu. Dan yang namanya jodoh itu kan harus diperjuangkan, harus dicoba gitu, jika kita harus kita kejar supaya untuk mendapatkan rezeki itu juga termasuk bagian dari jodoh, seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari pengalaman saya untuk mengenai hunting job dan kecocokan antara portfolio dengan kebutuhan dari klien, seperti itu. Kembali. Baik, terima kasih Mas Suryo, Mas Calvin. Enak ya. Kalau pikir-pikir enak gini loh sebenarnya ya. Ada berbagai perspektif mentor yang bisa teman-teman dapetin dalam satu kali Zoom. Intinya mentor itu sebenarnya kan sharing berdasarkan pengalaman ya. Tidak 100% berdasarkan keilmuan. Mohon maaf ya Mas Suryo, kan kalau Mas Suryo sendiri kan dosen, kan Mas Suryo tahu ya kalau dosen itu harus membagi ilmunya ya secara keilmuan, secara akademis gitu. Sekarang kan kalau mentor itu seandainya dari keilmuan pun misalnya tidak terlalu tinggi banget, tapi dari pengalaman dia banyak, jam terbang tinggi, nah itu yang jadi poin dia bisa mentoring teman-teman yang lainnya gitu. Jadi nggak jadi masalah seandainya kalau di sini ada teman-teman yang sudah jam terbangnya tinggi dan ingin berbagi, juga masalah. Kita bisa menjadi mentor sekaligus menjadi mentee untuk saat ini ya di komunitas ini, nggak ada batas, bisa saling berbagi. Ini aku langsung bacain yang dari message ya. Tadi terakhir kan dari Mbak Mariska, nanti terus ada Mas Hasan. Banyakin materi cara tembus job, soalnya saya masih susah tembus job, baru sekali doang tembus di Upwork. Kasih tips buat ngandelin yang connect gratisan. Nah ini mungkin aku jawab dulu, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab juga. Kalau untuk yang connect gratisan, sebenarnya bukan masalah connect gratisan atau tidak gratisannya ya, tapi emang connect itu kan dikasihnya kalau yang gratisan terbatas. Sedangkan satu job aja sekarang itu kalau yang mau yang bermutu lah ya, itu sekitar 16 connect gitu. Jadi baru 1 atau 2 kali apply habis gitu kan. Rasanya emang sangat sulit kalau hanya mengandalkan 1-2 job itu langsung ada yang tembus gitu, kecuali kalau ya seperti Mas Calvin dan Mas Suryo tadi bilang, bukannya mau bawa agama, kecuali emang lagi rezeki, 1 kali apply bisa langsung tembus kalau emang sudah rezekinya. Tapi kalau secara logika kita paparkan ya seharusnya yang cuman apply 1 itu ya
besar kemungkinan tidak langsung lolos gitu, atau 2 itu tidak langsung lolos gitu ya. Ya to be honest memang harus berani sedikit modal, kalau di Upwork ya. Nah ini aku ngomong lagi nih sama teman-teman, kenapa kok aku milihnya di Upwork? Kenapa kok ada juga yang milih jalurnya di LinkedIn gitu ya. Itu sebenarnya bebas ya teman-teman mau LinkedIn kan gratis juga. Kalau aku kenapa kok larinya ke Upwork itu karena dulu itu aku, kesulitan nyari dari yang LinkedIn, Indeed, yang kayak gitu-gitu karena latar belakang pendidikanku itu tidak berkaitan dengan desain gitu. Sehingga kalau ada lowongan yang kita diminta untuk melampirkan resume, itu dari ATS-nya udah langsung saya pasti kebuang duluan karena hubungan internasional nggak berhubungan dengan desain gitu ya. Jadi langsung durung dilek wis dilepeh gitu kan. Jadi aku mentoknya di situ tuh. Nah, terus aku gimana caranya bisa cari job luar kalau orang ngelihat aja enggak gitu kan. Ya emang aku, taunya Upwork itu sebenarnya udah lama dari 2018 tuh udah buka akun Upwork suamiku sebenarnya. Tapi nggak yakin gitu loh, maksudnya ini bukan kerjaan long term gitu waktu itu aku mikirnya. Terus ternyata waktu masuk RWID dikasih tahu sama Mas Eko, kalau kamu pelan-pelan nyarinya pasti ada tuh yang long term. Oh gitu, oke ya. Akhirnya aku nyari lagi gitu, nyari pelan-pelan di filter emang bener ada yang long term, tapi sistem kontraknya emang berbeda dengan kalau dikontrak langsung sama perusahaan gitu ya. Nah itu kenapa alasannya aku memilih Upwork karena background pendidikanku tidak linier dengan pekerjaanku gitu. Tapi kalau teman-teman yang setahu saya Mas Hasan kan background pendidikannya desain juga ya. Mungkin kalau nyari di kayak LinkedIn atau Indeed kayak gitu mungkin malah justru lebih bisa gitu karena ketika melampirkan di resume background pendidikannya sesuai itu biasanya bisa langsung ke filter. Nah, sekarang tinggal nanti perang kualitas portfolionya aja ketika sudah terfilter di seleksi berkas gitu. Tapi kalau untuk mainnya dari Upwork memang ya mau nggak mau harus sedikit modal. Anggap aja kayak kalian mau jualan bakso gitu, nggak mungkin kan tepung sama dagingnya itu kita nggak modalin gitu, gerobaknya. Itu aja sih logikanya. Mungkin ada yang pengen nambahin dari kakak-kakak yang lain? Nggak harus yang mentor ya, yang berpengalaman aja boleh, silakan. Oke dari aku Mbak ya, sebelum aku izin pamit. Oke, silakan Mas Zul. Ya tadi ini sih poinnya benar banget ya. Ibaratnya nih teman-teman tuh kalau mau starting remote worknya atau freelance tuh kayak posisikan sebagai pengusaha gitu. Jadi ketika kita mau dapat uang tuh harus mancingnya pakai uang gitu. Itu apa namanya, faktanya lah gitu. Nah jadi teman-teman tadi ya, kalau aku kemarin sempat lihat komen ada orang yang ngerjain project lokal dulu biar bisa beli connect, itu aku respect banget. Karena memang dia tahu gitu gameplaynya mau kemana. Nah terus selain tadi ya, selain emang harus kita agak modal, karena emang Upwork ini semakin kapitalis ya. Itu teman-teman coba dulu andelin yang gratis-gratis gitu. Sebarlah portofolio kalian tuh di tempat manapun gitu. Karena kita belum tahu nih mana yang works gitu. Sampai nanti ada pattern atau pola yang kebangun. Contoh sendiri nih, aku waktu awal banget tuh ya udah sama ya, bikin eksplorasi, di post di Medium, di post di 99, bukan 99, apa namanya, Dribble, ke Behance, ke LinkedIn, kemanapun aku sebar tuh desain aku yang pertama yang kalau dilihat sekarang tuh kayak aku pernah bikin desain kayak gini ya, yang masih jelek banget lah gitu. Tapi ternyata desain jelek itulah yang ngebikin aku dapat klien long term gitu. Ternyata dia tuh lihatnya itu bukan desain yang sekarang, dia tuh lihat desain yang pertama kali aku buat dan dia menarik dengan konsep itu. Akhirnya kita interview dan akhirnya kita jalanlah project gitu, dan lumayan cukup lama gitu. Dari portofolio yang aku anggap itu jelek banget gitu, dan aku post up or nowhere gitu. Aku lupa itu posting di mana gitu. Jadi di awal tuh ya mainnya quantity aja dulu, disebarlah dimanapun selama itu di internet. Yang penting nanti itu bisa dilihat sama orang lain. Itu sih mungkin sederhananya ya. Itu Mbak, mungkin aku teman-teman semua aku izin pamit, ada keperluan lain.
Oke, Semoga makasih teman-teman banyak ya tetap Mas. sehat. Ya, ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Oke Ya, Assalamualaikum deh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Kak Mas Hasan. Nah, next ini dari Mbak Ulan. Mbak Mas, kalau untuk yang baru masuk RWID kemarin, belajarnya apa masih dengan video yang di Notion? Kemudian untuk pembahasan materi dan PR-nya itu bagaimana? Nah, ini Mbak Ulan ini dari kelas sosmed, mungkin dari Mas Suryo mau bisa mewakili atau Mas Ageng untuk menjawab. Sepertinya Mas Ageng bisa jawab. Mas Ageng lah, Mas Ageng. Halo. Aku udah nggak ya mentoring dari dia, Mas. Cuma kalau masih punya aksesnya, mungkin bisa silahkan dicerna dulu, lalu dikerjakan. Karena waktu aku nyusun silabus sama Mas Suryo itu emang bener-bener apa ya Mas Suryo ya, dibikinnya itu nonton video ada tugasnya dikerjain, dan kelas fundamental itu memang untuk membangun study case untuk bahan portofolio. Jadi kalau misalkan nanya belajarnya di mana terkait sosial media, itu kalau masih punya akses Notion bisa. Kalau enggak, ini resort belajarku pribadi ya, aku share di sini, nggak apa-apa ya Mbak ya? Jadi nggak apa-apa ya Mbak ya? Bisa Mas, kalau Mas Ageng berkenan monggo. Oke. Jadi ada di MySkill bisa, itu lebih murah 99.000. Lalu teman-teman silahkan ke aku izin share screen boleh nggak? Boleh Mas. Kalau nggak bisa linknya juga nanti di-share biar bisa kita simpan. Jadi mungkin Mbak Bisa nggak share ada screen-nya? Mbak Nisa ya, bentar. Ini balik lagi ya, karena aku pun kalau belajar nggak dari satu tempat gitu. Bentar. Ini short gratis teman-teman, kalau memang teman-teman ngerasa nggak mau keluar biaya lagi atau nyangkanya kami jualan, enggak, di sini sharing aja. Jadi ada namanya website namanya kelasentral.com. Terus misalkan ketik sosial media marketing ya. Nah, di sini ada banyak banget kelas yang bisa diakses dan gratis biasanya. Aku saran di sini di kelas sentral itu ada top 3 kelas sosmed yang oke. Yang pertama, di sini juga banyak coding juga bisa. Yang aku ikut itu yang dari HubSpot. Yang dari HubSpot kalau nggak salah. Bentar, nama keywordnya tuh apa ya? Social media management. Pokoknya nanti ada yang dari HubSpot, itu bisa diakses gratis, source-nya luar, jadi kayak sekalian teman-teman belajar bahasa Inggris juga, sekalian teman-teman belajar juga. Kalau yang MySkill itu pakai bahasa Indonesia. Kalau mau belajar resource sosmed mungkin itu yang bisa aku kasih ya. Di kelas sentral juga banyak kelas lain gratis, nanti tinggal diakses aja. Tapi kalau untuk spesifik nanya sosial media manajemen, sepengalamanku untuk itu yang paling worth it di kelas sentral itu yang dari HubSpot. Jadi nanti silahkan di HubSpot, itu lengkap. Jadi MySkill versi Indonesianya, HubSpot versi bahasa Inggrisnya, supaya teman-teman sekalian juga. Mungkin kalau teman-teman yang baru join di kemarin itu di tempat lama dan belum sempat belajar apa-apa, nggak punya akses ke materinya karena satu dan lain hal, silakan ke situ, itu gratis. Mungkin kalau Mas Suryo gimana, mungkin punya referensi kelas lain, monggo Mas. Mungkin kalau untuk yang sudah punya Notion, pakai yang Notion ya sebenarnya, untuk masih, dan kalau masih ada aksesnya. Tapi kalau untuk yang sebelum itu ya bisa ikut yang dari Mas Ageng itu tadi. Karena kalau misalnya untuk sosial media sendiri, saya memang belajar juga dari RWID ya. Jadi memang resource yang saya pakai ya yang teman-teman pakai juga itu.
Tapi mungkin udah ada perbaikan karena memang ada perbaikan silabus waktu itu sama Mas Ageng. Itu mungkin kalau dari saya. Terus sama mungkin juga untuk teman-teman yang untuk sosial media, untuk nambah portfolio juga silakan coba dimulai punya account lab ya, punya account lab. Jadi punya satu account di mana kita di mana teman-teman bisa melakukan eksperimen di sana. Karena sering saya melihat job itu kalau untuk sosial media sertakan account yang pernah teman-teman handle. Nah, kalau misalnya teman-teman punya account lab tersebut bisa memperkuat proposal atau pengajuan teman-teman untuk job tersebut. Karena seringkali kalau untuk yang social media management ya, khusus untuk social media management, mereka biasanya minta account yang pernah dihandle sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan buat teman-teman yang memang belum pernah handle sebelumnya, itu kan memang akhirnya jadi kekurangan kan. Nah, untuk menutupi kekurangan itu bisa coba start untuk bikin account lab, account laboratorium gitu untuk percobaan di sana. Seperti itu mungkin kalau saran dari saya untuk memperkuat portfolionya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Citra, silakan. Ya, terima kasih. Tapi ini pertanyaan misalkan nih Mas, materi dari RWID lama itu masih ada dan teman-teman bisa nonton terus ngikutin arahannya Mas Ageng, Mas Suryo, kerjain gitu, boleh nggak konsul kalau pas ada session kayak gini lagi? Nah, Misalkan ya, ditanyain. ya seperti itu bisa. Makanya itu nanti mungkin untuk mekanisme Ya. seperti apa itu mungkin nanti discussion lagi gimana apa ya betul. rutinnya itu rutin seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh Yeah. ditanyakan ya boleh gitu. Silakan nanti ada kelasnya membahas untuk sosial media sendiri. Yuk dibahas di sana. Jadi yang belajar bukan satu orang aja, tapi nanti teman-teman yang lain bisa saling lihat dan bisa sambil belajar bareng-bareng gitu. Betul. Mungkin kalau pengen nungguin ada live meet seperti ini ya mungkin tidak bisa dipastikan jadwalnya, tapi pasti ada lagi. Misalnya kayak ini Selasa ya, Selasa belum tentu Selasa depan ada gitu, tapi bisa jadi Selasa depannya lagi kita meet lagi seperti itu. Atau nggak harus Selasa, bisa jadi Jumat gitu kan. Dan belum tentu juga semua ex-mentor hadir, misalkan Mas Suryo sama saya sama Mas Calvin misalkan yang ada ya nggak masalah juga gitu kan. Jadi maksudnya tidak ada pressure tertentu untuk kita harus wajib hadir, tapi juga tetap kalau bisa say hello sama teman-teman supaya teman-teman itu ya kita bisa tetap bantu progres belajarnya. Seandainya kelamaan nunggu next live meeting, itu teman-teman bisa langsung share di grup aja, gak usah malu-malu. Nanti kenapa kok saya sarankan di grup, itu karena yang berpengalaman tuh nggak cuman 1-2 orang. Jadi kalau di sosmed ini mungkin yang berpengalaman nggak cuman Mas Ageng, Mas Suryo doang. Ada teman-teman lain yang juga berpengalaman di sosmed yang who knows bisa bantu jawab pertanyaannya kakak di situ. Misalnya, aku kemarin kerjain tugasnya Mas Sugeng yang nomor sekian gitu. Itu betul nggak kayak gini gitu. Nah mungkin ada salah 1-2 teman-teman yang sudah pernah mengerjakan, lalu nanti bisa kasih kakak feedback bila mana mungkin Mas Agengnya lagi sibuk atau Mas Surya lagi sibuk sehingga belum bisa jawab secara fast respon, itu bisa dibantu sama teman-teman yang lainnya karena kita sekarang sudah istilahnya sama-sama saling membantu aja gitu ya. Dan ini satu hal lagi Mas Ageng, kalau misalnya pun jualan juga nggak masalah gitu loh. Yang jadi permasalahan adalah jualannya ini diwajibkan gitu ya. Jadi kita boleh jualan di grup kita ini tapi tidak diwajibkan untuk membeli gitu, dan jualannya juga nggak harus kelas gitu. Misalkan kayak siapa itu berapa waktu yang lalu kan sharing premium Canva, premium CapCut kayak gitu-gitu, silakan dibagikan aja nggak apa-apa. Kalau ada yang butuh kan siapa tahu Mbak Mariska, bahkan mungkin Mbak Mariska mau ini share bumbu pecel juga nggak masalah, barangkali ada pecinta pecel yang kangen dengan cita rasa Jok Guyu Mbak. Ada orang yang pengen bumbu pecel by request gitu ya, monggo juga nggak apa-apa. Mungkin kita saling berbagi aja. Cuman volumenya silakan diatur aja, jangan sampai volume promosi jadi lebih banyak daripada volume
belajar gitu. Itu aja sih. Jadi nggak masalah kalau pengen jualan. Toh kita tidak mewajibkan beli gitu ya. Kalau ada yang beli syukur. Mungkin kira-kira kayak gitu terjawab ya Mbak Ulan ya. Oke, anggap iya. Mungkin AFK. Apa tuh? Siap. Sekarang Kakak Ahdiatul. Halo Mas Mbak mentor semua. Ex mentor ya, benar ex mentor. Terima kasih sudah berbaik hati sama-sama membuat media komunikasi ini. Mohon pencerahan untuk saya yang baru belajar, bingung mulai dari mana. Nah, ini tadi juga sama ya. Arahannya seperti yang disampaikan Mas Surya Mas Sugeng. Kelas yang digabung di grup kita ini adalah UI UX, graphic design ads for graphic design for ads and marketing dan sosial media. Kalau teman-teman sudah punya materinya, nanti bisa dipelajarin yang sudah didapat dari Notion. Prosedurnya sama seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi pertanyaannya sama ya. Boleh langsung ditanyain di grup atau disetorin di grup. Share linknya misalkan kalau desain share link Canva-nya misalkan gitu. Minta respon dong atau minta feedback dong dari desain saya itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kak Heri, kasih saran buat pemula di Upwork Mas Mbak. Tentukan tarifnya gimana ya? Rata-rata di awal pada pasang bagusnya berapa? Oke. Aku mau buka data dulu ya. Data ini mungkin data tahun lalu, tapi cara-caranya nanti kakak bisa aplikasikan sendiri ya. Sebentar aku share screen-nya. Ini aku yang jawab gak apa-apa ya? Lupa. Kayak kelas-kelas gua aja. Oke. Kita ke mana ya? Bukan yang ini, bukan. Mana tadi ya? Lupa aku. Materinya bener yang ini apa bukan ya yang aku share ya? Lupa jangan-jangan aku. Salah slide deh kayaknya. Bentar, maaf. Maklum, mak lupa. Bukan yang itu sih ternyata ininya apa? Linknya apa? Slide-nya salah. Sorry. Suwe gak ngajar soalnya. Mana yo? Bentar ya. Merasa on sendiri ya. Lupa di slide deh. Bantu jawab juga Mbak Citra. Boleh? Sembari Mbak Citra nyari. Boleh. Boleh kalau ada tips dari Mas. Kalau misalnya dari saya itu sih kalau misalnya nentuin hourly ya, kalau misalnya di Upwork dulu tuh saya awal-awal tuh $8 per jam. itu rendah. Ya hitungannya rendah lah ya kalau misalnya di Upwork karena orientasinya itu bukan mau nyari kerjaan, yang penting dapat feedback dulu di sana. Karena Upwork itu sistemnya semakin feedback bagus dari klien sebelumnya itu semakin lebih ditonjolin dari sistemnya. Misalkan ketika kita apply dan profile kita serta feedback yang dari klien sebelumnya itu diterima dan bagus, jadi ketika kita apply ke job baru itu tuh otomatis nanti profile kita dimunculin paling atas. Itu sistemnya, setahu saya itu seperti itu sistemnya. Jadi kalau misalnya si kliennya buka job post terus kita apply, masukin cover letter, nanti dari sistem Upwork itu kayak nyaranin ini loh yang relate dengan job yang kamu masukin. Jadi kalau misalnya nentuin dari rate
Ya kalau saya sih $8 dulu di awal-awal karena orientasinya tuh pengen masukin feedback. Terus kalau misalnya programmer ya mungkin kalian bisa riset sih, bisa buy riset sendiri. Jadi kalau misalnya ngeliat dari si top rated-nya bisa sampai ratusan dolar, ya kalian harus bisa memposisikan kalau portofolio kalian tuh kira-kira ya kalau misalnya dimahalin ya kita juga nggak tahu ya, takutnya nanti bisa jadi ada faktor di mana kok nggak bisa dapat mungkin kliennya mikir ini kok portofolionya kayak gini nggak ada history jobnya tapi kenapa mahal banget gitu. Bisa sama kayak orang-orang yang punya misalkan kalian ngeset harga tuh di awal tuh sampai $15 per jam lah, tapi ada perbandingan lain freelance lain tuh yang punya historinya bagus dan di harga yang sama, ya berarti reasoningnya klien tuh pasti bakal milih orang yang udah ada historinya dong gitu loh. Kalau saya sih itu, jadi tentuin dulu sih. Jadi kalian tentuin kira-kira ya kalau bisa sih orientasinya ya buat dapetin job aja dulu gitu loh, nggak usah dapetin uang. Ya maksudnya uang nomor kesekian lah pasti ada, tapi nomor sekian. Karena kalau misalnya mau bangun ratingnya di platform ya harus ada feedback. Apalagi kalau misalnya programmer saya juga kan programmer juga ya. Jadi apalagi programmer pasti kadang kayak waduh saya programmer nih harus dibayar mahal nih gitu. Ya itu bener kalau memang kita punya skill gitu. Karena kadang ada saya juga beberapa case di mana mereka tuh udah punya nama di luar Upwork, ibaratnya mereka udah sukses di luar Upwork, tapi mereka nyoba platform dan langsung naruh harga gede, dan itu fine-fine aja karena dia punya historinya, bisa ditampilin dari portofolionya, bisa ditampilin dari hasil review dari klien sebelumnya, masuk di Upwork gitu loh. Jadi itu sih, kalau misalnya memang kalian baru belajar dan pengen baru di Upwork, ya kalau bisa orientasinya buat dapetin job aja dulu, yang penting nembus dulu. Tapi jangan sampai banting harga juga ya, jangan sampai $1 per jam. Saya nggak tahu deh, bisa nggak ya kalau misalnya $1 per jam? Gitu. Dan juga kalau misalnya mau hunting, apalagi awal-awal, kalau bisa yaitu cari yang memang sesuai dengan kalian sanggup gak, mau fix price, mau hourly, nggak apa-apa, coba apply gitu. Kalau saya sih dulu awal-awal tembus itu di fix price ya. Karena kadang di Upwork tuh ngasih sering lihat ada yang fixed price $10 buat ngerjain task simple, ada fixed price yang $20, $30, dan menurut saya itu suatu chance di mana buat yang baru di Upwork itu oke banget sih gitu loh buat dapetin feedback. Itu sih. Mungkin Mbak Citra boleh nambahin lagi? Oke, aku menambahkan sedikit, kurang lebih sih yang bersama, cuman ini kebetulan aku ada source-nya, jadi mungkin bisa agak lebih jelas. Udah kelihatan ya? Nah, kayak gini teman-teman aku cara ngitungnya. Ini kan ada di materiku juga ada, baik yang di RWID maupun yang di kelas pro itu ada materi ini. Tapi mungkin aku perjelas lagi. Cara ngitungnya gini ya, ini kan average hourly freelance rate by region. Ini tahun 2024 ya. Mungkin ada perubahan sedikit tahun ini. Di sini kan ditulis ya, North America 44 ya. Western Europe 31 dan seterusnya ya. Kelihatannya kayak too good to be true ya. Tapi ini kenapa tinggi? Karena ini adalah untuk pekerja yang dari sana gitu. Jadi misalkan $44 itu rate per jam untuk normalnya pekerja di Amerika gitu. Kalau pekerjaannya itu berasal dari Indonesia, tapi perusahaannya dari Amerika, mereka kan orang Amerikanya taunya standarnya 44 gitu ya per jam. Nah, kitanya jangan 44 juga. Mereka tahu kalau biaya hidup kita tuh rendah gitu ya. Ya mungkin kita turunin setengahnya gitu. Jadi 22. Untuk yang sudah skilled, yang sudah pro ya. Jadi kita juga harus bisa value diri kita gitu. Kalau misalkan mas-mas sudah punya portfolio yang bagus, hanya belum pernah tembus job aja, ya nggak usah terlalu banting harga, bener kayak kata Mas Calvin tadi gitu. Jadi lebih kita harus bisa hargain diri kita sendiri gitu. Nah ini kalau 22, seandainya ditawar
mentok-mentoknya di 20 atau di 18 atau di 15 masih dapat ya nggak sih? Tapi kalau teman-teman langsung set harga $8, $7 ditawar jadi $5, $4 gitu kan. Nah, makanya apa? Kalau patokannya 44 maka kita nanti bisa jatuh-jatuhnya di 20 atau 18 atau 15. Ini kalau yang sudah skilled ya atau sudah punya experience lah. Tapi seandainya teman-teman itu merasa aku belum pernah ada experience sama sekali, aku baru bisa desain juga waktu aku di bootcamp ini gitu. Kalau langsung 20-22 kayaknya aku nggak berani juga karena tanggung jawabnya terlalu besar gitu kan untuk angka segitu. Ya oke lah kita potong lagi ke setengahnya gitu ya, misalkan $10. Kalau setengahnya 22 berarti ya sekitar 11 atau $10 gitu ya per jamnya. Nah ini buat yang benar-benar newbie gitu ya. Seandainya ditawar ya jatuh-jatuhnya ke $8 kan gitu. Jadi nggak terlalu ngenes gitu maksud aku. Jadi kan tadi yang ditanyain kan gimana cara ngitung patokannya. Nah, ini ada di sini. Jadi kalau untuk di Amerika itu patokannya sini. Jadi kalau kamu melihat ada klien dari Amerika, ya hitung sendiri dengan cara seperti ini. Terus misalkan calon kliennya itu dari Asia nih ya, dari Asia. Asia itu banyak ya. Terus misalkan salah satunya Singapura gitu ya, Singapura. Oh, standarnya itu $22 per jam. Maka setengahnya itu ya kira-kira 11 lah, 11, 12 gitu masih orang Singapura masih mau bayar gitu. Tapi kalau di luar Singapura ya kayak Filipina itu nggak bakal mau bayar segini gitu. Karena tenaga kerja sangat murah gitu ya. Untuk negara-negara di Asia yang berani bayar segini tuh biasanya ya baru Singapura, baru mungkin kayak Hong Kong masih mau gitu ya. Tapi teman-teman kalau negara-negara yang Hong Kong, Cina dan lain-lain teman-temannya juga harus bisa bahasa Mandarin gitu. Dan negara-negara Timur Tengah kayak Qatar, Dubai kayak gitu-gitu juga mau bayar segini asalkan teman-teman bisa bahasa Arab gitu ya. Persyaratannya agak lebih gitu. Tapi kurang lebih cara ngitungnya gitu dan Mas Alvin tadi bicara dengan pengalaman setelah dihitung sama hitungannya itu. Jadi ini hanya memvalidasi teori. Teori memvalidasi fakta gitu ya, kurang lebih. Baik, berarti untuk dari Kak Airi udah kejawab ya. Terima kasih Mas Calvin, Mas Heri. Mas Hanif mungkin dibuat hunting job per kelas ya. Ini tidak ada kelasnya di sini Mas Hanif. Jadi kita kan sifatnya volunteer, sifatnya open sharing gitu. Jadi kalau pas mau sharing, pas ada sesi sharing seperti ini ya monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus kalau tips-tips hunting itu sebenarnya kita bisa share secara tidak harus live gitu ya. Nanti langsung dipraktekkan masing-masing gitu. Mas Amri minta share portfolionya Mas Calvin sudah ya. Kemudian untuk Mas Rahmat, Mbak Citra aku masih punya connect 300-an nih. Kalau desain aku nyoba-nyoba dulu itu kayak skeptis sama kompetisinya. Oke, dapat pun masih yang receh-receh. Solusinya biar tetap pede di desain atau sebaiknya geser yang lain. Mas Rahmat kan setahu saya ngelola IG-nya udah bagus banget tuh ya. Bisa sampai ribuan follower. Mas Rahmat yang Mas Rahmat sempat itu kan ya. Bisa juga nyobain di sosial media. Karena sosial media itu portfolionya kan tidak bisa dummy ya. Tidak bisa dummy kayak UI UX atau graphic design yang kita bisa bikin dummy project gitu ya. Tapi kalau sosmed itu harus real ngurusin kayak kata Mas Surya tadi punya akun lab gitu. Jadi kalau Mas Rohmat sudah punya akun yang berkembang dengan pesat ya itu kenapa nggak dimanfaatin, itu bisa coba juga di jalur sosmed gitu. Ada tambahan mungkin untuk pertanyaan Mas Rohmat ini dari kakak-kakak yang lain? Mungkin tadi untuk yang Mas Rohmat, Iya. memang sudah pernah pengalaman ngelola sosial media, mungkin nextnya itu membangun studi kasus dari account tersebut gitu. Jadi karena kadang klien memang minta mencantumkan accountnya ya, tapi juga tetap kita harus bisa
menunjukkan kesuksesan gitu. Dan tanda kutip kesuksesan pengelolaan kita itu gimana. Nah itu dibentuklah studi kasus. Jadi itu yang tadi studi kasusnya dimaksud Mas Ageng sebelumnya. Jadi kalau emang sudah punya pengalaman atau yang belum punya pengalaman mengelola sosial media, itu perlu membuat yang namanya studi kasus. Studi kasus itu sendiri sebenarnya adalah menyampaikan bagaimana kita mengelola sosial media tersebut. Karena kalau misalnya ngelihat hanya sekedar dari sosial medianya kan ngelihat hasilnya aja. Sedangkan kalau untuk sosial media perlu reasoning, kayak apa ya, alasan gimana sih sosial medianya ini diurus, jelas nggak sih seorang talent ini mengelola sosial medianya. Sebenarnya tujuannya kan studi kasus itu untuk menunjukkan ke klien, oke, kita ngelolanya bener nih, caranya bener, cocok nggak sama mereka, kan kayak gitu. Sebenarnya untuk menunjukkan kecocokannya seperti itu. Jadi kalau memang seperti yang disampaikan tadi Mbak Citra, Mas Rohmat sudah punya untuk sosial media yang pernah dikelola, silakan bisa menulis untuk studi kasusnya, jadi terdokumentasi. Nah, dokumentasi itu yang dijadikan portfolio. Nah, akhirnya bisa disebar kemana-mana, bisa menunjukkan, oke, aku ngelolanya memang benar nih. Kadang soalnya klien paham, ada yang paham untuk sosial media, ada yang enggak. Gitu. Nah, kadang kalau misalnya ngelihat dari sosial medianya aja, enggak kebayang gimana sih dia mengelolanya, gimana cari potensial market. Kita mungkin bahas itu sama Mas Ageng. Potensial marketnya itu sebenarnya siapa aja, sasarannya siapa aja, terus konten kalendernya seperti apa, gimana kok bisa muncul konten kalender itu, konten pilarnya kayak gimana. Kan kalau misalnya bisa menjelaskan itu secara detail, akhirnya klien, oh ini bener nih talent ini, atau talent ini bener nih ngelolanya, berarti aku mau kerja sama dia, atau aku mau nge-hire dia, kayak gitu. Dan itu tujuannya lebih ke sana, kenapa kita memerlukan studi kasus sebagai portfolio, seperti itu. Makasih Mas Suryo. Mas Rohmat sudah cukup terjawab nggak? Aman. Oke deh. Siap. Ya, Mas Yoga, silakan. Halo semuanya, izin bertanya kepada semua mentor gitu ya. Nggak ada mentor. Oke, sama semua teman-teman. Sorry. Sama semua teman-teman. Jadi kan saya itu sebetulnya untuk enggak semua ya, beberapa hal gitu ya, yang sifatnya bidang digital dan juga teknologi, memang secara general paham semua lah gitu. Paham semua, kayak UI UX paham, ya sosial media paham, ads paham dan sebagainya gitu. Cuma memang nggak ada yang dalam gitu, sehingga karena hal itu gitu ya, jadi orang tuh banyak yang melihat saya gitu ya, itu udah jago di semua bidang gitu. Teman-teman sih lebih tepatnya, teman-teman sekitar. Nah, kemudian saya tuh malah kepikiran, karena saya belum jago gitu ya, dan teman-teman yang lain ini udah lebih jago daripada saya gitu. Gimana kalau misalnya saya tuh mau bikin agency gitu. Nah, cuma saya belum tahu nih agency, cara buat agency itu seperti apa sih gitu, step by stepnya seperti apa, terus mencari talent lah katakan ya, talent yang tepat itu seperti apa gitu. Itu kalau dari teman-teman mungkin yang udah pengalaman, gimana insight-nya? Saya mau tahu dong. Oke, terima kasih. Ini mungkin cocok dijawab Mas Imam atau Mas Calvin ya? Bener nggak sih? Monggo Mas, karena aku nggak punya agensi. Halo Mas Imam. Halo Yoga, halo teman-teman. Soal agensi ya, jadi kalau dari aku sih, ntar dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman, rada nggak relate sama kebanyakan di sini karena kan mungkin baru pada mulai ya. Tapi nggak apa-apa, ini suatu saat barangkali teman-temannya mau pada bikin agensi juga suatu saat, tapi bisa mulai dulu dari freelance gitu. Nah, berarti Yoga ini udah tembus apa gimana Yoga? Belum sih Kak, baru beberapa kali lokalan aja gitu di freelance UI UX, sekitar aja gitu teman-teman. Oke. Kalau sebenarnya nggak ada cara yang khusus atau gimana harus gini harus gitu.
sama kayak kita usaha gitu, sama kayak kita bisnis, kita kadang ada yang dari tes dulu, ada yang dari, maksudnya tuh tes pasar gitu ya, ada yang segala macam berbagai jenis gitu. Nah, tapi biasanya kalau misalnya agensi itu biasanya kita tuh ini mostly kasus ya. Biasanya tuh kita freelancer nih atau kita kerja itu udah banyak loadnya. Misalnya ada dua project yang mana itu menguras waktu banget. Biasanya baru si freelancer tersebut cari orang untuk subkon, istilahnya subkon atau yang asistensi dia, yang ngebantuin entah itu misalnya anggaplah desainer gitu ya, desainer mungkin loadnya penuh, terus dia butuh asisten desain juga yang kurang lebih si stylenya sama, mirip kayak dia gitu. Biasanya dari situ dulu, akhirnya sampai lama sampai makin banyak, baru deh di situ ketika uangnya udah cukup untuk ada lebihnya lah untuk ngegaji dia full time, biasanya dijadiin full time gitu si desainer kita ini yang bantu kita. Terus misal ada jasa lain juga, coding development, kita nambah additional gitu, kita as agency sekarang misalnya nawarin ke klien, bukan as freelancer tapi as agency, kita ada juga loh Pak misalnya jasa developernya gitu, itu bisa nantinya nambah sendiri gitu. Itu bisa mulai dari situ, atau juga bisa dari tadi itu contoh kasus yang pertama ya, atau yang kedua sebenarnya kalau kita ada modal juga bisa juga kan, maksudnya langsung nge-hire, tapi make sure kita dapat klien apa enggak gitu. Tapi paling gampang sih kayak tadi sih gitu, banyakin dulu loadnya sampai ada lebihnya nih untuk hire asisten atau graphic designer yang di bawah kita yang lebih junior, atau kita open magang, karena kan magang itu ibaratnya kita cari yang magang, cari yang masih junior, yang kita lihat potensinya gitu. Kalau misalnya dia ada salah satu bagus gitu, bisa kita perpanjang kontraknya gitu, dibikin kontrak setelah magangnya, kayak gitu sih kurang lebih. Ada yang masih bingung juga? Berarti poinnya adalah perbanyak project dulu lah gitu ya, Mas Imam ya. Salah satu cara yang paling oke sih kayak gitu. Karena coba nih, kutanya dulu deh, kenapa Yoga pengen bikin agensi? Satu sebetulnya kenapa saya pengen bikin agensi itu karena gitu ya, lumayan enggak banyak banget sih enggak gitu ya, cuma lumayan ada aja lah gitu orang-orang yang memang minta bantuan saya di bidang-bidang tertentu gitu. Misal ada yang minta buatin aplikasi mobile, ada yang minta handle meta ads kayak gitu-gitu, ada yang minta bantu UI UX, ada yang bantu sosial media. Itu ya ada aja gitu Mas. Nah, jadi karena saya sendiri maksudnya secara expertise nggak expert semua gitu ya, belum expert semua. Jadi saya ngerasa apa ini gue lempar dalam tanda kutip ke orang lain aja ya, dengan ya kasarnya bagi hasil lah gitu. Saya tadinya mikirnya kayak gitu sih Mas. Gitu. Gimana kalau dari Mas? Kayak gitu bisa. Berarti skill kamu adalah memanage orang gitu kan. Berarti skill kamu adalah sales gitu. Jadi kayak gitu bisa banget. Tapi make sure fair gitu, sesama talentnya fair, ke kliennya juga fair, kualitasnya di maintain. Karena percuma juga kita asal lempar terus tiba-tiba hasilnya tuh nggak deliver gitu. Gitu. Ya oke, siap-siap. Ya alhamdulillah sejauh ini sih maksudnya kayak sosial media misal, saya udah ada satu temen yang memang dia udah cukup jago di sosial media, sempat kerja juga di Deep Tech Foundation kayak gitu-gitu. Terus ada engineer juga, software engineer yang udah ya lumayan lama gitu ya, sempat ngehandle perusahaan Korea atau Jepang gitu.
terus Meta Ads juga ada, Google Ads juga ada gitu, dan ya mostly sebetulnya hampir semua lah, hampir semua bidang yang biasa kita pelajari itu saya punya temen yang memang bisa untuk ngerjain gitu sih Mas Imam. Oke, ini case-nya menarik ya. Jadi BTW kalau boleh tahu, itu leads-nya dari mana? Dari kampus kah atau dari ads atau dari Leads-nya nggak ada sih, saya nggak nyari prospek gitu. Kadang ada aja teman yang ngehubungin tiba-tiba aja gitu. Gak, lu kan biasanya startup gini ya gitu ya. Lu bisa nggak sih bantuin gue bikin mobile app ini atau website untuk ini gitu. Ya saya sebetulnya mau untuk ngebantu, cuma secara kemampuan diri sendiri nggak akan deliver dengan baik lah gitu Mas Imam. Jadi kalau untuk leads sebenarnya nggak pernah nyari gitu ya, karena mungkin semua itu kebentuk dari waktu kuliah yang saya itu secara apa ya, dikit-dikit memang personal brandingnya ke arah startup gitu. Jadi teman-teman tuh tahu kalau saya ini ya orangnya paham lah soal-soal yang kayak gitu-gitu tuh paham gitu. Jadi ya mereka kalau ada hal yang berhubungan dengan seperti itu pasti ngubunginnya ke saya gitu sih Mas Imam. Oke. Berarti ini ya koneksi lah ya. Iya betul Mas Imam. Bagus. Berarti paling itu sih kalau dari aku ya. Terus kalau misalnya di ini aja sih biar manusiawi gitu. Karena kan kadang si talent yang kita hire ini merasa kadang kalau komunikasinya kurang tersampaikan tuh kadang ngerasa loh kok gue dibayar murah gitu. Kok gini gitu. Kadang kan sebenarnya murah enggaknya itu kan relatif gitu. Tergantung tujuan si talentnya kan. Ya samalah kayak teman-teman misal tadi yang disaranin Calvin ya, misalnya kita mau bikin porto dulu, itu kan nggak apa-apa sebenarnya kita ngerjain yang murah-murah dulu gitu. Sebelum nanti akhirnya kita naik harga gitu kan, semakin banyak pengalamannya gitu. Jadi kalau saran dari aku terakhir itu yang si komunikasinya gitu ya. Jadi jangan sampai ada miskom, karena kan kalau kita manage orang itu miskom itu sangat lumayan fatal ya. Contohnya yang baru-baru ini terjadi gitu, yang dirasakan oleh Mbak Citra, Sugeng, dan teman-teman mentor lainnya gitu sih. Oke Mas Imam, makasih. Kalau untuk saat ini sih paling soal bayaran lah gitu ya. Misal kayak contoh waktu itu pernah ada orang yang minta buatin web biasa lah gitu. Cuma dia mintanya untuk pakai teks-teks yang agak susah lah gitu. Itu saya arahin pakai WordPress, karena sebetulnya pakai WordPress aja udah cukup gitu. Nah, karena saya belum jago banget di WordPress, bisa sih dikit, cuma belum jago. Akhirnya saya coba lempar tuh ke teman yang udah pengalaman, dan saya transparansi lah gitu. Kita ada project nih sekian, ya udah kita 50-50, kalau lu mau, kalau nggak mau ya udah gue cari yang lain, kayak gitu sih Mas Imam kalau untuk saya sekarang gitu. Ya benar, itu nggak apa-apa. Jadi mau itu 50-50 atau 90-10, asalkan dianya mau gitu, itu sebenarnya udah nggak apa-apa. Nggak ada rule pasti juga sebenarnya gitu, karena kan kadang kan ada talent itu kan kadang nggak terima gitu, kadang tuh dia tuh close minded lah, kadang kan ngiranya kalau ke middleman itu ngiranya lah kok gue yang kerja dia yang dapat setengah gitu kan, kadang kan gitu, padahal kan si leads ini, si klien ini kan dapatnya dari kita gitu ya enggak, dan itu kan sebenarnya nggak bisa dinilai tiba-tiba. Itu kadang kan kita nyari koneksinya itu kan bertahun-tahun ya enggak, Betul kadang gitu betul. teman-teman gitu sih. Oke siap Mas Imam, terima kasih. Yo, semoga membantu. Sip, mantap. Terima kasih ya Mas Imam, udah dijelasin secara detail. Enak ya diskusi bebas, jadi nggak cuma melulu remote work atau ini ya, kita juga bisa diskusi tentang startup, tentang everything ya. Kalau emang teman-teman di sini punya skill lain yang bisa di-share, ayo banget ini
menambah relasi juga. Ini ada lagi pertanyaan. Mas Romat sudah. Mbak, ini Kak Iriner, maaf ya agak susah aku bacanya, Iriner, soalnya gitu deh. Malam Mbak dan Mas mentor semua, ya sudah bukan mentor lagi. Izin mau nanya apa di Upwork bisa ngelihat orang yang di-hire oleh project yang sama. Oke, gini caranya. Tapi nggak bisa ngelihat orang yang lagi di-hire ya, tapi kalau sudah selesai kontraknya caranya gini. Teman-teman cari job, ya misalkan ada job yang sesuai maunya teman-teman gitu ya. Cari yang bintangnya udah agak gedean nih kayak gini ya. Ini bintangnya kliennya nih. Jadi kliennya sudah dapat bintang 5 kliennya. Nah, itu kita scroll ke bawah. Itu kan dia di sini ada cartoon face replacement fixed price 140 US. Nah, itu kita klik namanya Miguel. Jadi kita bisa lihat nih, oh profilnya si Miguel itu kayak gini. Terus tadi juga kan kita bisa baca tuh apa namanya feedback dari si kliennya apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu oh feedback si Miguel tuh kayak gini gitu. Caranya sih seperti itu. Jadi pertama kita cari dulu pekerjaannya yang sesuai. Kemudian cari yang udah ada bintangnya, karena kalau klien baru belum ada bintangnya tuh kayak gini. Nah, ini kliennya, dia belum punya review kliennya, jadi belum ada project yang selesai dari si klien ini, sehingga kita nggak bisa melihat profil freelancer yang pernah di-hire. Tapi kalau dia sudah ada review, otomatis sudah ada freelancer yang pernah di-hire, itu baru bisa diklik. Lalu nanti kita bisa scroll ke bagian bawah, review-review. Nah, ini teman-teman bisa lihat misalkan kayak ada yang dikasih bintang 5 terus dipuji gitu ya. Oh, Darcy is excellent loh. Pengen tahu Darcy itu kayak apa sih kok dibilang excellent gitu kan. Nah, gitu ya. Ternyata ini kayaknya pernah lihat di LinkedIn ya orang ini ya. Gitu ya caranya ya. Oke. Kita kembali ke kolom chat. Kalau teknis kayak gitu nggak apa-apa ya, saya dia yang jawab ya, karena nggak terlalu berbeda pasti jawabannya teman-teman yang lain. Oke, Mbak Endah Kristi, apa nih? My skill recommended. Oh ya, boleh silakan buka my skill kalau ada yang butuh. Kak Tito, mau tanya ada info website untuk dapat sertifikat yang bisa dipajang di Upwork khususnya desain grafis. Nah ini. Aku aja tuh dulu tuh cuman ikut LinkedIn skill assessment ya, sekarang udah nggak ada kalau nggak salah. Nah, LinkedIn skill assessment itu yang aku upload tuh waktu itu. Mungkin ada insight dari teman-teman yang lain yang biasa suka cari-cari sertifikat. Ada nggak yang bisa bantu menjawab? Monggo. Udemy itu juga bisa deh kayaknya ya. Bisa nggak sih? Udemy bisa sih Mbak. Bisa ya. Tapi basically itu nggak ngaruh. Iya sih, tapi Ya, biasanya tuh sertifikatnya mungkin yang terlalu. ngaruh tuh yang dari company-company besar kayak misalnya Meta, Google, Ya, Adobe. betul. Yang resmi Kalau di ya. kalau di Coursera itu kan ada Google UX, terus Nah, itu Google coba tuh. itu bisa dicoba. Kalau misalnya ada sedikit uang untuk subscribe gitu ya. Ya, gitu ya Kak Tito ya, cukup menjawab ya, mudah-mudahan. Terus lanjut ke Mas Andre. Mau tanya cara pilih desain yang ditampilkan di portal bagusnya gimana? Ada style yang paling gampang dilirik klien, soalnya kalau lihat di Pinterest sama di tempat lain kayak trennya beda-beda. Mungkin ada yang mau bisa jawab dulu Mas Imam atau
Mas Calvin? Kalau itu mungkin aku coba share screen deh ya. Kita Boleh, langsung boleh. aja kita inspeksi gitu. Maksudnya mungkin kalau di niche ini gimana, kalau di niche eh macam-macam niche gitu. Kita coba ya. Oke. Wait. Coba deh. Coba salah pencet. Nah, kita coba buka profil Calvin dulu deh ya. Ini niche-nya e-commerce. Jadi dia itu UI UX, tapi masih ranah desain juga ya. Nanti kita coba buka punya Mbak Citra juga gitu. Nah, contoh nih Calvin. Kalau Calvin sih kalau aku perhatiin tuh kayak gini ya. Nih teman-teman. Dia tuh kan e-commerce. Biasanya e-commerce itu kan kliennya itu lebih ke yang elegan-elegan gitu. Terutama di brand ya, brand kayak perhiasan atau beauty, kecantikan gitu-gitu. Jadi mungkin cara showcase-nya harus premium juga, harus elegan juga gitu. Gini, ini sampai ada animasinya gitu. Pindah kita coba ke Jul ya. Oh ya ini. Kalau Zul ini niche-nya SaaS, SaaS atau startup lah biasanya. Kayak misalnya aplikasi atau enggak web app gitu ya. Misalnya tuh contohnya nih kita langsung ke portonya aja ya. Nah, ini kan dia showcase-in app-nya kan. Nah, kalau app itu kan berarti identik dengan mobile, ya enggak HP. Berarti harus ada mock-up-nya gitu. Ditampilinlah sama dia mock-up-nya nih gitu. Terus kalau app itu biasanya dia desainnya bukan nggak only visual lah gitu, yang ditampilin itu study case, lebih ke prosesnya gitu. Ini tuh si proses ngedesainnya tuh dari apa dulu sih? Apakah langsung ke visual atau ada inspeksi ke user dulu gitu. Ini kan sampai understanding dulu the usernya tuh siapa gitu. Dia tuh konteksnya apa gitu kan. Terus user flow-nya nanti kayak gimana gitu. Dan ini tuh semuanya dijelaskan via gambar juga. Tapi dijelasin tuh si prosesnya gitu. Harus ada ngedesain lagi si bagian sininya gitu kan. Ini untuk showcase juga sih. Karena tadi kan pertanyaannya showcase ya. Gitu teman-teman. Nah ini ada proses flow-nya ya. Flow si aplikasinya. Karena sangat penting kalau di SaaS itu dia ada flow abis ini kemana gitu. Habis pencet ini tuh nanti kemana gitu loh. Dan juga visualnya ya teman-teman. Ini lumayan sangat oke lah gitu. Kita coba ke graphic design, contohnya Mbak Citra. Nah, kalau Mbak Citra, karena Mbak Citra ini ya lebih ke email ya Mbak spesialisasinya ya, atau sosmed lah ya. Jadi sama juga ada mockup, terus poster ya, karena kan grafik itu luas gitu. Gitu, ini logo juga yang di showcase-in. Nah, kalau ini brand, lebih ke brand identity lah ya. Ada logo, ada mockup. Nah, kalau brand design itu biasanya perlu banget namanya mockup gitu. Tergantung produknya sih. Misalnya dia produknya minuman gitu. Ya, kita showcase-in gitu. Cari mockup minuman, kita pasang, kita bikin showcase-nya lebih estetik gitu. Kayak namanya juga desainer ya, perlu visual gitu. Kecuali kalau misalnya desainnya ke yang sangat perintilannya banyak banget nih ya, detail-detail kayak begini kan nge-showcase-nya juga lebih ke prosesnya gitu. Itu sih kurang lebih ya dari 3 desainer berbeda ya contohnya. Gitu. Ada yang masih bingung? Boleh Yoga? Mau nanya Mas, kalau UI UX tuh niche-nya apa aja ya Mas? Banyak.
Jadi ya tadi e-commerce, SaaS, bahkan per industri pun ada juga. Misalnya nih, per industri ada juga nih. Misal nih teman aku ya, contoh, dia itu lebih ngerjain sebenarnya dia lebih sering ngerjain football gitu. Football kan dia. Ada industri football lah. Dia tuh kliennya sering banget aku UFC sama dia, seringnya ngerjain footballan gitu. Tapi kan nggak ditampilin di sini kan. Nah, biasanya kalau niche per industri gitu tergantung. Kita lihat job post-nya, misal anggaplah ini game ya. Sorry, ini bukan desain. Ini SaaS. Kita cari yang unik deh, misal si niche-nya itu. Atau cari aja langsung ya. Nah, misal game ya, anggaplah game. Ini kalau kita cek demand-nya ada lah. Berarti ini masih rame lah ya, anggap. Nah, misal kita mau apply di sini. Ini kan kita nggak harus ada di profil juga nggak apa-apa, tapi kita punya portonya misal. Ya udah pas apply, kirimnya, attachment-nya itu yang game-game aja gitu. Gitu, tergantung industri. Nah, itu salah satu contoh di game. Jadi ada yang by industri, ada yang by teknologinya, kayak misal e-commerce. Itu kan kayak Calvin, dia lebih ke Shopify ya. Nah, tapi ini lumayan rame juga lah. Ini e-commerce rame, terus SaaS ya, contohnya kayak Zul gitu kalau di UI UX terutama. Terus ada juga yang no code. No code itu kayak Framer. Itu lebih ke landing page kan. Framer, contoh deh ini. Contoh nih. Nah, contoh ini Mas Iqbal ya. Dia naruhnya Framer, spesialisasi gitu. Tapi kalau kamu nanya ada niche apa aja, lumayan banyak. Yang paling rame itu tadi ya, beberapa yang paling rame. Tapi ini lagi hot banget di UI UX, Framer atau no code ya. Nggak cuma Framer, ada juga Webflow. Itu teman-teman kalau mau di niche landing page itu bisa pelajari Framer sama Webflow. Kalau niche e-commerce itu Shopify. Terus kalau SaaS itu lebih ke Figma-nya sih, lebih ke desain sistem, komponen, terus desain proses itu penting banget. Itu. Semoga menjawab juga. Ya, gimana? Mau nanya lagi Mas, izin. Boleh. Kalau untuk yang apa namanya no code itu WordPress bisa nggak ya Mas? Ya itu no code, udah termasuk no code. Oh gitu, kirain Webflow sama Framer aja gitu. Oke siap, terima kasih Mas, silakan dilanjut. WordPress rame juga sih ya kalau di luar negeri. Tapi kan kalau di Indo pasti kepake lah itu WordPress. Cuman kita cross check dulu di luar ya. Masih rame juga sih WordPress design. Nah, ini masih rame nih. Tuh. Cuman mungkin harganya masih di bawah rata-rata ya. Rata-rata di bawah Framer dan Webflow gitu. Gitu. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Langsung acungkan saja, nyalakan mic-nya. Gitu. BTW Mbak Citra. Iya. Ini semoga sudah menjawab ya. Tadi aku sampai Ya. lost si ininya, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya itu adalah mana tadi ya itunya? Cara memilih desain yang ditampilkan di Oh ya, portofolio. showcase. Showcase ya. Semoga yang nanya showcase terjawab. Semoga terjawab ya Mas Andre ya. Oke, sekarang kita langsung ya next karena udah hampir 2 jam juga ya, nggak kerasa ya ternyata. Kita langsung ke next pertanyaan supaya terjawab semua. Ini dari grup apa ya? Soalnya di grup Discord lama nggak ada. Oh iya, emang bukan kita emang bukan RWAD Kak ya. Jadi ya nanti dijelasin deh di grup. Ya, Kakak dapat link ini dari mana? Coba tanya sama yang ngasih link aja gitu.
Berikutnya dari Kak Anissa. Pertanyaannya ini dikhususkan untuk Mas Ageng dan Mas Suryo. Izin tanya kalau portfolio kita apakah harus linear sama niche yang akan kita apply. Contoh portfolio yang saya buat di bidang hotel, apakah bisa jika nanti apply untuk brand fashion, elektronik, atau brand lain di luar hospitality. Terima kasih. Bagaimana Mas Suryo, Mas Ageng? Mungkin kalau dari saya sebenarnya hampir sama seperti yang dijelaskan Mas Imam barusan ya. Jadi tidak hanya di UI UX, untuk di sosial media sebenarnya juga ada niche. Tapi sebenarnya niche itu sendiri untuk gini. Jadi kalau misalnya kita meng-apply klien yang industrinya sama atau niche-nya lebih cocok, itu kemungkinan lebih besar untuk lanjutnya itu semakin besar gitu. Kemungkinan untuk lanjutnya lebih besar. Jadi kalau misalnya kliennya sosial medianya tentang wellness, terus portfolio kita untuk sosial medianya pernah mengelola wellness, artinya kan kita menguasai industri tersebut. Nah, kalau kita menguasai industri tersebut, kecenderungan untuk lanjutnya akan lebih besar. Sebenarnya seperti itu. Tetapi di sisi lain sebenarnya sosial media apapun yang pernah dikelola sebelumnya itu menunjukkan keahlian kita di bidang sosial media gitu. Tapi penguasaan industri ini, makanya ada industri ya. Jadi ketika kita bilang industri wellness, itu ada industrinya sendiri. Terus nanti misalnya tadi industri tentang hospitality, dia ada pengetahuannya sendiri. Jadi kalau semakin cocok antara klien itu bisnisnya, industrinya apa, niche-nya apa, itu akan semakin tinggi kemungkinan untuk lanjutnya. Sebenarnya lebih ke sana. Tapi kalau misalnya apakah mungkin kalau misalnya punyanya klien tentang apa, terus portfolio kita juga tentang apa, gitu, apakah misalnya berbeda ya, industrinya berbeda, apakah mungkin untuk dipakai, itu juga nggak apa-apa, karena menunjukkan kita menguasai sosial media tersebut. Contoh waktu job pertama saya itu tentang ini ya, pemeliharaan anjing gitu, tentang ada aplikasi pemeliharaan anjing gitu. Nah, sedangkan saya tidak pernah membuat portfolio mengenai hewan peliharaan, kucing, anjing gitu. Tapi saya menunjukkan oke, saya bisa membuat kontennya, saya bisa membuat perencanaan sosial medianya untuk sebuah sosial media. Ya itu juga tetap bisa lanjut gitu, nggak masalah. Tetapi kalau misalnya saya punya portfolio yang sesuai dengan misalnya tentang pet, tentang peliharaan, tentang hewan-hewan peliharaan seperti itu, kemungkinan untuk lanjutnya akan lebih besar. Sebenarnya lebih ke sana gitu, Mbak. Itu sebabnya kadang mungkin Mbak Anissa belum sampai ke yang tahap terakhir ya Mbak. Mungkin kalau belajar di saya dan Mas Ageng, kalau misalnya nanti di tahap terakhir itu sebenarnya ada kita mempelajari dari job offer itu sendiri, kita bisa melihat bahwa oh ternyata banyak permintaannya, demand-nya itu di niche yang mana. Kayak gitu sebenarnya harus memang kita melihat approach, karena suka bergeser-geser ya kebutuhan sekarang itu kecenderungannya kemana seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus linear, tidak harus, tetapi kalau linear akan memperbesar kemungkinan untuk lanjut. Itu mungkin dari opini dari saya. Sama seperti tadi Mas Imam bilang kalau misalnya di UI UX ada pembagiannya linear, tapi kalau ditanya apakah mereka bisa UI UX, bisa aja gitu, umum bisa. Tapi kalau misalnya udah ada niche-nya, akan lebih kuat seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak Anissa dulu sebelum nanti Mas Ageng mungkin mau menambahkan. Silakan Mbak Anissa. Iya, selamat malam sebelumnya Mas Ageng, Mas Suryo, Mbak Citra, semua Mas Kevin, Imam. Maaf sebelumnya terdengar ya? Oke, terdengar Mbak. Oh, terdengar. Iya. Jadi untuk pertanyaan saya sudah cukup menjawab sih Mas, sudah dan terbantu juga untuk next selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Nah, tadi saya juga mau bertanya dengan ada Mas Suryo bilang kalau misalnya untuk sosmed spesialis itu sebaiknya bukan dummy. Misalnya ada real account sosial media yang sudah dihandle supaya terlihat secara nyata. Kalau untuk yang pemula atau basic banget itu, apakah ada saran nggak Mas kalau misalnya belum punya ada akun brand yang dipegang gitu? Oke, kalau misalnya saran saya seperti yang tadi saya sebutkan juga ya.
itu kita punya account lab, Mbak. Kalau memang belum pernah megang real account yang sebenarnya, saya sarankan untuk mengelola bikin account sendiri untuk nge-branding sendiri gitu. Jadi menyiapkan semuanya mulai dari strateginya, mulai dari gimana kita approach ini kira-kira account ini kita mau arahkan kemana. Contoh misalnya Mbak lebih nyaman di niche apa, misalnya contoh niche wellness gitu. Ya udah kita bikin satu account berbagi tentang ilmu kesehatan aja gitu. Berarti kan kita nanti belajar gimana cara bikin konten kalendernya gimana, 1 minggu, 1 bulan itu seperti apa kontennya, konten pilarnya seperti apa, targetnya siapa. Kan itu sebenarnya account lab itu gunanya seperti itu gitu Mbak. Jadi gimana Mbak? Enggak, iya Pas. Boleh dilanjutkan. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya, karena kan mungkin ada teman-teman yang memang belum pernah handle sama sekali sosial media. Jadi account lab-nya seperti itu, membuat account benar-benar kayak dari kosong atau terserah account sendiri, personal branding apa gimana, itu juga nggak masalah. Tapi misalnya tentukan satu niche-nya, misalnya niche-nya tadi wellness, saya akan berbagi tentang kesehatan mental, contohnya kayak gitu. Terus kontennya itu tentang kesehatan mental, terus kita membuat kontennya, berarti kan latihan desainnya juga, bikin kontennya seperti apa. Tadi konten pilarnya, itu semua penerapan yang sudah kita pelajari di kelas itu diterapkan di situ. Nah itu bisa kayak jadi bekal kita kalau misalnya nanti apply, bisa nih silakan kunjungi ini kalau mau ngelihat sosial media yang pernah saya handle sebelumnya. Seperti itu Bang. Oh baik, jadi membuat account sosial media sendiri sebagai lab dan menampilkan portofolio kita ya Mas. Iya, jadi kayak percobaan ya gitu Mbak. Jadi misalnya kita katanya algoritma selalu berubah kan, berarti kan kita harus ke testing. Ini benar apa enggak, ini bagus apa enggak gitu. Karena di tempat kerja yang sekarang pun kita punya ada satu grup itu untuk ngetes karena kebetulan saya aset desainer gitu ya Mbak. Jadi memang ada satu grup itu kita ngebahas untuk satu perusahaan aja. Itu oke, ini desain kayak gini terlihat seperti apa. Jadi kayak ada tempat untuk ngecobanya. Nah, kalau Mbak belum ada klien yang pernah di-handle kan mau nyoba di mana gitu kan, kita nggak tahu juga ya gitu. Kalau cuma hanya sekedar desain tapi nggak ditaruh di contoh di Instagram, kita kan nggak bisa melihat sebenarnya itu tampil di Instagram kayak gimana. Nah, dicobanya di account lab tersebut gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Itu yang paling sempurna ya. Jadi contoh paling gimana? Portfolio paling kuat ketika kita bisa menunjukkan hasil kerja kita sebelumnya. Gitu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Suryo. Semuanya sudah cukup menjawab bagaimana next step selanjutnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Anissa, Mas Suryo. Wah. Aku nambahin dikit Mbak, boleh? Boleh, banyak juga boleh. Ini mungkin sekalian ngejawab pertanyaan pertama sama kedua tadi dari Mbak Anissa ya. Karena kalau aku lihat trennya di Apok itu untuk job sosial media sendiri itu biasanya nggak ke niche industri dulu, tapi ke niche platformnya kayak misal TikTok sama Instagram biasanya paling banyak. Nah, nanti ini berkesinambungan sama akun lab tadi. Ya mungkin Mbak bisa coba tuh Mbak bikin akun labnya entah nyamannya di Instagram atau di TikTok yang pertimbangan soal Mbak lebih familiarnya di mana dan skill set teknikalnya kalau desain ya berarti kita coba untuk di Instagram dulu, kalau misalkan lebih condong ke short video atau editing video berarti ke TikTok dulu. Nah nanti bisa tuh akun itu coba dibikin kontennya, terus ya reportingnya dibuat seperti itu sih biasanya. Karena setauku yang banyak itu di platformnya dulu, baru nanti niche industrinya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bisa sekalian dua-duanya gitu. Mbak udah siapin porto untuk untuk platformnya, udah punya akun lab dari TikTok atau si Instagramnya, terus juga kebenaran misalkan niche-nya inline sama job post yang ada di Apok itu akan makin kuat lagi kalau dari aku gitu sih. Karena kan kayaknya waktu sama aku minta buat bikin akun khusus nge-follow gitu sendiri ya kalau kayaknya. Nah udah akun itu aja dibuat ngonten bahasanya, Mbak rapiin bionya, Mbak buatin logo ala-alanya. Jadi benar-benar akun itu dibuat lab aja. Nah kan nanti kalau Mbak punya akses ke akunnya,
itu kan bisa dibikin reportnya segala macam, nggak harus wah, tapi yang penting kayak tadi mirip-mirip seperti study case-nya UI UX. Aku nggak tahu ya, selalu suka dengan cara deliver study case-nya teman-teman ya UX karena breakdown-nya itu menurutku paling rapih gitu daripada teman-teman dev. Apa gara-gara aku nggak punya fundamental ilmunya, tapi nggak tahu, aku lebih suka cara deliver study case-nya teman-temannya UX. Mungkin nanti bisa di breakdown dari sana. Itu sih tambahan dari aku, Mbak. Semoga menjawab ya. Iya, iya kayaknya seperti yang disarankan Mas Ageng dari awal aku dibimbing, kayaknya bakal bikin yang lab dan nge-branding tentang saya sebagai sosmed spesialis, digital marketing, dan konten-konten yang aku buat gitu sih untuk sekarang. Makasih semuanya. Sami-sami Mbak, semoga membantu ya. Iya. Sama-sama. Alhamdulillah, kayaknya ini udah pertanyaan terakhir ya. Tadi mungkin aku sedikit komentar juga sih kenapa UI UX itu gak selalu rapi. Kalau kata Mas Yoga kan kalau nggak rapi dimarahin sama PM. Ya, kalau yang dari aku pelajarin sih karena UI UX itu belajar mendesain ya. Desain itu emang harus runut. Ada step-step yang urut, kalau kelongkap itu bakal berantakan. Terus juga udah ada arsitekturnya, mereka tuh harus bergerak kemana, ke arah apa, something like that lah gitu. Makanya sebenarnya UI UX itu sebuah peran yang krusial yang nggak bisa digantikan dengan AI terus digerdek sendiri, itu nggak bisa ya. Bakalan berantakan. Desain itu pertama, baru dev akan ngikutin apa kata desainer. Harusnya sebenarnya prosesnya seperti itu. Oke, tapi correct me if I'm wrong ya. Oke, aku ini kelihatan banget ya bolong ya. Teman-teman, apa mau ada yang pertanyaan lagi? Mumpung kita masih punya 5 menit sebelum kita berpisah. Atau sudah merasa cukup terjawab semua teman-temannya? Mungkin rencana ke depannya nih kalau aku yang kebayang di pikiran aku adalah minimal kita ada pertemuan 2 minggu sekali misalkan gitu ya. Seandainya nggak ada orang, tidak ada yang bisa memandu jalannya acara, ya mungkin 3 minggu sekali gitu. Misal maksudnya 3 minggu, 2 sampai 3 minggu sekali gitu kali ya. Terus kalau untuk mengenai jualan, kayaknya kalau tadi ada yang colek saya kalau misalkan dibolehin jualan semua nanti takutnya keramaian jualan. Jualannya saya kasih mungkin misalnya hari Selasa sama Jumat khusus jualan, misal kayak gitu. Grup yang di WA itu boleh dibuat jualan apapun, mau jualan bumbu pecel boleh, mau jualan monte-monte boleh, mau jualan atau sekedar kayak like-in YouTube saya, like-in postingan saya tuh boleh ya. Kalau itu Mas setiap saat boleh ya. Tapi kalau kayak jualan aku buka di grup hari Selasa sama Jumat supaya rapi ya gitu, supaya nggak mengganggu yang lain juga, tapi juga menguntungkan, sama-sama menguntungkan lah gitu sesama anggota gitu. Ada yang nanya lagi nih. Ya wes, mumpung masih ada 4 menit, Mas Heri, foto profil harus muka atau boleh logo untuk di Upwork atau web portfolio? Kalau untuk di Upwork wajib muka ya. Kalau nggak muka nanti ditolak. Terus kalau ditolak sama sistem, maksudnya bukan ditolak sama klien. Kalau untuk web portofolio bebas, teman-teman mau pakai foto apa aja. Ya, jualan pas hari Jumat. Selasa sama Jumat teman-teman boleh promo apapun ya di grup saya gitu. Support, saling support usaha atau bisnis kita bersama gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau mau link grupnya dong kalau dibuka untuk umum. Jadi gini, ini grupnya itu khusus buat desain UI UX sama sosmed. Aku belum bisa memfasilitasi selain itu ya teman-teman, soalnya kan kalau nanti teman-teman programmer
ikut masuk itu kan orangnya banyak banget ya. Mentornya nggak ada atau kita nggak memfasilitasi lah kalau untuk selain tiga profesi itu dulu lah yang kita bina. Biar yang programmer dibina sama Mas Den di grup sebelah itu yang ngoceh-ngoceh. Oke, ini Mbak ini mau apaan lupa. Mas Isku mau apa maksudnya? Mau jualan? Jualan bumbu pecel, Mbak Mariska. Mbak Mariska nanti ke teman-teman bisa saya mumpung hari Selasa, saya bolehin jualan. Bumbu pecel enak banget, bisa request apa tuh tanpa minyak, bisa request tanpa gula gitu. Kalau buat yang yang takut diabetes gitu ya. Pokoknya by request customize bumbu pecel. Ya. Oke, kurang 1 menit lagi bebas MSG. Share nomor Mbak Mariska, ayo mumpung belum tak tutup di meet-nya. Share dulu. Ada sebenarnya di situ di grup. Oke. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah turut meramaikan, sudah apa ya. Dan yang paling utama ya, sudah bersabar tapi tidak patah semangat untuk tetap melanjutkan belajar gitu. Yang aku terima kasih banget itu ya. Karena di saat-saat terjadi suatu bencana kali ya, bencana kayak gini yang menggoyahkan iman kita untuk belajar, tapi teman-teman tetap mau belajar itu luar biasa banget gitu. Karena kita harus bisa buktiin ke orang-orang di luar sana bahwa kita punya jiwa yang besar untuk ya saya tidak suruh memaafkan, saya juga nggak memaafkan perbuatan beliau gitu, tapi teman-teman yang semangat belajarnya masih tetap hidup dan menyala, ini yang harus patut diapresiasi gitu loh. Aku dukung banget gitu. Kita buktikan di luar sana bahwa gaji New York itu bisa kok kita dapetin walaupun setengahnya. Kerjanya juga nggak full. Terus juga pakai daster, ya kan? Bisa pakai sarung gitu, nggak harus cakep jas-jasan kayak di New York gitu. Baik, saya akhiri di sini dulu. Misalkan ada pertanyaan yang masih mengganjal atau kurang puas dengan apa atau apanya, teman-teman bisa